Kami akan mempresentasikan hasil laporan bab 5 dari buku Marketing Management yang ditulis oleh Kotler dan Keller yang berjudul Menciptakan Loyalitas Jangka Panjang. Nilai yang dirasakan pelanggan adalah perbedaan antara evaluasi calon pelanggan terhadap semua manfaat dan biaya penawaran dan alternatif yang dipersepsikan. Langkah-langkah dalam analisis pelanggan adalah: pertama, identifikasi atribut dan manfaat utama yang dihargai pelanggan. Yang kedua, nilai kepentingan kuantitatif dari berbagai atribut dan manfaat. Yang ketiga, menilai kinerja perusahaan dan pesaing pada nilai pelanggan yang berbeda terhadap nilai penting mereka. Yang keempat, periksa bagaimana pelanggan dalam segmen tertentu menilai kinerja perusahaan terhadap pesaing utama berdasarkan individu atau manfaat. Yang kelima, mengamati nilai-nilai pelanggan dari waktu ke waktu. Menurut Ciptono, metode untuk mengukur kepuasan konsumen dengan cara pengukuran dapat dilakukan secara langsung dengan pertanyaan. Responden diberi pertanyaan mengenai seberapa besar mereka mengharapkan suatu atribut tertentu dan seberapa besar yang dirasakan. Responden diminta untuk menuliskan penilaian berbagai elemen dan masalah yang mereka hadapi berkaitan dengan penawaran dari perusahaan serta menuliskan perbaikan yang mereka sarankan. Perusahaan juga perlu memantau tingkat kehilangan pelanggan pesaing lain dan mencari tahu sebab-sebab mereka berhenti atau berpindah dari perusahaan lain. Menurut Kotler dan Keller, loyalitas pelanggan akan meningkat jika para karyawan dari suatu perusahaan jasa yang baik mampu memberikan yang terbaik kepada pelanggan, mengerti apa yang dibutuhkan pelanggan, menciptakan hubungan personal dengan pelanggan, dan memberikan pelayanan dengan kualitas yang terbaik untuk menyelesaikan masalah pelanggan. Berdasarkan hasil penelitian dari Jurnal Analisis Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan dalam meningkatkan loyalitas pelanggan dengan kepuasan pelanggan sebagai variabel intervening, yaitu pada studi Home Industry Frozen Food tahun 2018. Hubungan kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan, di mana kepuasan pelanggan kurang dapat berperan sebagai variabel intervening karena pengaruh langsung yang terjadi antara kualitas produk dan loyalitas pelanggan menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan apabila terdapat adanya kepuasan pelanggan. Pemasar online dapat memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan blog untuk membuat komunitas online mereka sendiri. Membangun loyalitas dengan brand communities. 3 karakteristik mengidentifikasi brand communities yaitu: pertama, rasa koneksi dengan merek, perusahaan, produk, atau anggota komunitas lainnya. Kedua, berbagi ritual, cerita, dan tradisi yang membantu menyampaikan makna komunitas. Dan yang ketiga, tanggung jawab moral atau kewajiban bersama bagi komunitas sebagai anggota individu atau komunitas. Terlepas dari seberapa keras perusahaan berusaha, beberapa pelanggan mau tidak mau menjadi pasif atau pergi. Tantangannya adalah mengaktifkan kembali mereka melalui strategi win-back. Seringkali, lebih mudah menarik kembali pelanggan lama karena perusahaan tahu nama dan histori mereka daripada menemukan yang baru. Tidak peduli seberapa sempurna dirancang dan diimplementasikan program pemasaran, kesalahan akan terjadi. Hal terbaik yang dapat dilakukan perusahaan adalah memudahkan pelanggan untuk mengeluh. Formulir saran, nomor bebas pulsa, situs web, dan alamat email memungkinkan komunikasi dua arah yang cepat. Perusahaan 3M mengklaim bahwa lebih dari 2/3 gagasan meningkatkan produknya berasal dari mendengarkan keluhan pelanggan. Selanjutnya ada contoh kasus tentang loyalitas pelanggan. Yang pertama di bidang pariwisata, ada Traveloka merupakan perusahaan travel asal Indonesia pertama yang berekspansi ke Asia Tenggara. Strategi yang digunakan untuk menarik konsumen pengguna smartphone dan internet adalah terus meningkatkan user experience dengan menawarkan kemudahan lewat berbagai produk, layanan, dan fitur terbaru. Traveloka mengumumkan fitur Traveloka Point yang merupakan program reward bagi anggota Traveloka yang melakukan transaksi. Poin-poin tersebut nantinya dikumpulkan untuk akumulasi dan dapat ditukarkan dengan potongan harga untuk pemesanan tiket atau hotel selanjutnya. Fitur reward ini merupakan salah satu strategi Traveloka yang nampak ingin terus meningkatkan loyalitas pengguna mereka. Selanjutnya di bidang
financial technology, GoPay merupakan dompet elektronik milik Gojek yang fungsinya sudah terintegrasi dengan baik bersamaan layanan Gojek lainnya. Konsumen dapat dengan mudah memesan GoFood, GoRide, maupun GoCar, GoSend, GoGlam, serta layanan lain dan membayarnya dengan GoPay. Apalagi jika menggunakan kode promo, tentunya biaya layanan akan jauh lebih murah melalui GoPay. Menggunakan aplikasi Gojek dapat memenuhi berbagai aspek kehidupan mencakup transportasi, makanan, layanan antar, pulsa, kuota, bahkan hingga pembayaran tagihan sangat mudah untuk konsumen nikmati, sehingga meningkatkan dan menjaga loyalitas konsumen. Sekian penjelasan tentang menciptakan hubungan loyalitas jangka panjang. Terima kasih, thank you for watching.